Salam bahagia. Kali ini saya akan mengunggah tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandina Putranti, SPD AUD, CPG Angkatan 9, Guru TK Aba Nduko. Saya kelas 0919A dengan fasilitator Bapak Sumarno SPD dan pengajar praktek Bapak Isti Nurjantoro SPD. Sebagai guru, kita harus tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas, khususnya di kelas TK? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yakni usaha untuk penyesuaian proses pembelajaran di kelas yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar individu setiap siswa. Nah, bagaimana ya penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan 5 hal, yaitu yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas secara efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, kita sebagai guru harus memahami 3 aspek tersebut. Yang pertama, minat murid. Yang kedua, kesiapan murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Dalam hal ini, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat anak. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid ada 4. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Untuk modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun keterkaitan antara modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Di lembaga kami, TK Abandukuh Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, telah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, antara lain dengan menyediakan kegiatan main yang beragam. Dalam satu hari, kami menyediakan minimal 4 kegiatan main, di mana anak dapat memilih kegiatan yang disukai sesuai dengan minat anak. Selain macam kegiatan, kami juga menyediakan berbagai alat bahan yang menunjang untuk kegiatan tersebut. Di lembaga kami, TK Abandukuh, guru menggunakan media video dalam apersepsi. Dalam hal ini, tentang apersepsi tentang perkembangbiakan ayam. Guru memperlihatkan video tentang proses perkembangbiakan ayam. Anak-anak sangat antusias sekali untuk melihat perkembangbiakan ayam. Daripada anak hanya diceritakan dengan gambar. Guru menggunakan media video. Ini adalah salah satu kegiatan dalam mengelompokkan gambar perkembangbiakan ayam. Anak akan dapat bekerja sama dengan teman dalam mengelompokkan jenis perkembangbiakan ayam. Anak akan saling asyik bermain dengan teman, akan saling berkolaborasi kerjasama dengan teman untuk mengelompokkan gambar ayam. Selain itu, mereka bisa membuatkan kandang ayam untuk mengelompokkannya. Ini adalah hasil dari salah satu teman kita yang berhasil mengelompokkan ayam. Ada juga dari teman kita yang memilih kegiatan untuk memasak dari bagian ayam. Ada yang memasak telur ayam, ada pula yang memasak daging ayam. Ini biasanya berada di main peran. Ada juga dari teman kita yang memilih kegiatan untuk memasak dari bagian. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.